Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Abdillah dengan NPM 2578. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hands-on tentang network socket programming. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan logika kode programan untuk setiap latihan yang saya lewati, yaitu dengan menunjukkan shortcode yang diambil langsung dari git tag menggunakan perintah git fetch remote nama tag atau git checkout. Misalnya saya menggunakan git checkout untuk kali ini. Nah, di sini kita langsung ke latihan yang pertama. Git checkout latihan 1. Nah, di sini sudah sekarang sudah ke git checkout, lalu kita langsung ke CMD-nya. Di sini kita membuat 2 CMD untuk dua server, dua programan, yaitu ada yang namanya gateway itu sebagai server dan node sebagai client. Ini gateway. Nah, di sini server gateway. Nah, sekarang kita di sini membuka node atau clientnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang yang latihan pertama. Nah, di sini ada basic connection. Buatlah script dasar di mana klien dapat terhubung ke server pada localhost port 12345 gateway sensor node, dapat langsung memutus koneksi. Contoh outputnya seperti server gateway aktif di port sini. Jadi di sini kita disuruh untuk menghubungkan server dan klien. Nah, si node ini sebagai klien, nah si gateway ini sebagai server. Nah, di sini gimana sih cara menghubungkan ke server dan ini tuh biasanya ada di IP address atau portnya, tergantung ininya. Soket itu kayak istilahnya kayak colokan, bisa melalui kabel juga bisa melalui jaringan, tapi dengan koneksi yang sama. Nah, selanjutnya ada kedua, telemetri sensor. Hasil pembacaan ID gateway mulai dapat menunggu sensor node. Nah, untuk mengirimkan datanya beberapa kali, sekarang kita lanjut ke latihan 2 ya. Data telemetri dari sensor node diinput berdasarkan format ID suhu kelembapan. Contoh input node client SN2858 sending mengirim data byte. Lalu sekarang kita ubah ke git checkout latihan 2. Nah, sekarang kita sudah di latihan 2, kita buka PY gateway-nya. Lalu kita buka ini lagi. Nah, di sini kita buka yang PY. Di sini kita buka py node.py. Sini kita disuruh masukkan ID suhu. Nih, teman-teman, ID suhu seperti yang ada di perintah. Nah, 28, misal kita di sini cari kita SN 004003
cara terus kita cari 30,5, jangan lupa pakai kurung siku, lalu koma 30,5, terus di sini misalnya 60, kita enter. Nah, nanti di servernya ini dia akan menerima data dari si klien untuk ditampilkan di server. Nah, di sini sudah ada, jadi datanya nanti langsung diolah oleh server. Begini codingannya, teman-teman. Nah, di sini codingannya. Nah, di sini ada pesan decode split. Terima data mentah dari byte dari klien, lalu nanti diubah jadi parsing seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan di lab apa nih, latihan 3-nya. Jadi sekarang kita lanjut ke latihan 3. Jadi saya sempat error di latihan 3. Nah, di sini sudah ada yang namanya multi threading. Apa sih itu multi threading? Yaitu server ini bisa menangani lebih dari satu klien. Bisa 5, 4 ataupun seterusnya sebanyak-banyaknya. Di sini kita coba dengan ininya, kita coba dengan gateway-nya, kita PY gateway. Lalu di sini kita PY node. Kita di sini misalnya memasukkan SN 001. Terus di sini 25, ini 40. Kita enter. Nah, lalu nih, gagal parsing data dari 21. Jadi coba kita bentar. Oh. Coba kita dengan Nah, di sini sudah selesai melayani. Tadi ini ada hanya value error. Lalu kita di sini coba dengan cara SN 004. Lalu kita 001. Kita di sini tambahkan suhunya 20 derajat. Terus kelembapannya 40%. Nah, di sini thread 3 nih. Di sini sudah ada beberapa thread. Yang thread pertama itu karena ada value error. Terus thread 2 bisa terbaca. Lalu thread 3. Ini artinya klien bisa menampilkan beberapa data, teman-teman. Beberapa data juga. Lalu sekarang kita lanjut ke klien keempat. SN thread keempat 005. Lalu tiga puluh 31. Nah, di sini sudah terhubung. Jadi ada 4 thread. Lalu kita lanjut lagi untuk ke thread kelima. Misalnya di sini kita masukkan SN 006. Lalu suhunya kita masukkan 90 derajat. Lalu kita ini 70. Nah, di sini suhunya 90 derajat, nilai kelembapannya
Nah, jadi ini bisa terus menerus, jadi servernya tidak akan bisa menutup sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke soal lagi, karena sudah saya jelaskan untuk ke 1 dan 2. Kita ke CMD lagi. Lalu kita git check out master. Nah, jadi kita ke switch ke awal lagi. Jadi agar saya bisa nge-push dan ini lagi ya. Nah, sekarang di sini di soal yang selanjutnya kita disuruh untuk ngebuat live coding. Disuruh ngebuat live coding. Nah, di sini server hanya memproses data telemetri jika diawali dengan prefix IoT Polinella. Nah, selanjutnya kita coba lihat di sini untuk bukan, kita buka subdim text, lalu nah ini sudah di lab 10. Nah, di sini kita disuruh menambahkan apa saja, teman-teman. Berarti kita disuruh menambahkan server hanya bisa memproses data yang ini. Jadi kita coba setting di node dulu. Nah, di sini node-nya masih ini ya. Sini kita tambahkan print. Kan di sini disuruh ada yang namanya format valid. Kan di sini hanya bisa memasukkan format valid. Format valid harus diawali dengan IoT Polinella. Lalu hashtag. Nah, jika sudah, kita ubah inputnya. Masukkan data telemetri. Kita berikan contohnya. Contoh IoT Polinella, hashtag N01. Lalu kita suruh si klien ngisi misalnya suhunya 25 lalu 40. Nah, sudah kita save. Lalu sekarang kita lanjut ke Nah, di sini kita disuruh menambahkan jika tidak ada yang masuk kriteria, tidak memenuhi kriteria, program harus meraise unauthorized
protokol. Jadi kita tambahkan di sini untuk kelas. Jadi kita tambahkan kelas baru, kelas unauthorized protocol. Unauthorized protocol exception. Pas. Lalu sekarang kita tambahkan di mana? Kita tambahkan block escape. Di sini kita tambahkan blok segmen validasi. Jadi di sini kita tambahkan segmen validasi prefix target IoT Pollynella. Lalu kita tambahkan if untuk menolak jika tidak. Start with prefix target raise unauthorized protocol F protokol tidak dikenali data tidak dikenali tidak diawali dengan apa sih? Ya Allah. Prefix target. Nah, jika sudah
Lalu kita buat pesan telemetri sama dengan pesan decode LAN prefix target, lalu titik, lalu di sini katanya disuruh merubah pesan decode menjadi pesan telemetri. Lalu jika sudah, kita tambahkan di sini kita menambahkan escape exception di sini, exception yang baru yaitu dengan cara except unauthorized protocol as lalu kita print error thread name salah, ini harus masuk di sini keluar thread name dari ADDR
memutus koneksi secara otomatis. Coba kita running programnya. Benar-benar Bu. Pegel. Ya sudah, kita coba running programnya. Kita buka CMD yang baru aja. CMD. Waduh, apa ini? CMD. Kita buka get py gateway.py. Nah, oh, nggak ada ini. Maaf, saya ke ini. Salah posisi ya?
Oh salah, yang di sini tuh ternyata. Oh alah. Oh sudah. Nah, lalu sekarang kita buka Notepay-nya, cmd Notepay. Jadi ntar kita ubah lagi. Kita siniin. Nah, sekarang kita buka py Notepay. Nah, di sini kita suruh menginput. Oh bentar, saya mau ngerubah, bentar. Saya kayaknya mau ngerubah. Kita ngerubah di note ini, kita ubah di sininya, kita tambahkan sini teman-teman. Kita tambahkan ini. Udah, biar lebih rapi kelihatannya. Lalu sekarang kita buka cmd lagi 2. cmd Nah, di sini kita coba, di sini kita py gateway py. Lalu di sini kita py Notepay. Kita tambahkan yang bukan Polinela dulu sesuai instruksi soal tadi. Diawali dengan prefix. Kita bukan yang Polinela dulu misalnya. Kita coba tambahkan di sini sensornya notnya Bekasi. Tambahkan, taruh ini suhunya 20 derajat. Suhunya 20 derajat. 20 derajat, terus ininya 30. Tutup. Enter. Nah, di sini karena tidak ada awalan dari IoT Polinela tadi, dia bakalan seperti ini. Tuh, dia protokol tidak dikenali, data tidak dikenali, tidak diawali dengan IoT Polinela. Coba kita awali dengan IoT Polinela. Coba kita awali dengan IoT Polinela. IoT Polinela. Dua 70. Nah, di sini handle client. Nah, di sini menangani kode. Nah, di sini sudah terhubung karena dimintanya untuk hanya secara otomatis dan menyampaikan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket. Nah, jangkau tujuan pengiriman data berhasil. Sini sudah berhasil. Lalu kita ke ini sudah berhasil. Lalu sekarang kita simpan commit. Kita git push aja. Oh ya, git add dulu. Git commit min-m dengan 4 live coding dan hands on. Git tag kita git push aja dulu. Git push, terus kita git tag latihan 4, git push github latihan 4. Di sini sudah ke update untuk
GitHub-nya sudah ada latihan 4. Nah, mungkin sekian untuk hands on dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.